Secara resmi, nama negara ini adalah Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita sebut dengan NKRI. Indonesia adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Negara ini berbatasan darat dengan negara lain, seperti dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan negara Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah negara Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Nusantara adalah nama alternatif lain yang biasa digunakan untuk menyebut Indonesia. Negara kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan serta 81.626 setingkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Agustina Bila Asri dengan NIM 20060200058. Kelas 2B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai wawasan Nusantara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Rizal Fahmi BA MPD. Mau tahu penjelasan lebih lanjutnya seperti apa? Simak video berikut. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernahkah kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah? Atau kalian melihat di televisi dan surat kabar macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia? Seperti yang kalian ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, perlu ada cara pandang dan sikap yang sama terhadap diri dan lingkungan. Apa yang kalian ketahui tentang istilah wawasan Nusantara? Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut sebagai wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. Banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat tentang wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara disusun atas dasar hubungan timbal balik semua aspek dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dari pengertian tersebut, maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Perhatikan pada peta wilayah Indonesia ini. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Perhatikan orang-orang yang berbeda suku bangsa ini. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Mengapa demikian? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu, wawasan Nusantara juga merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang wawasan Nusantara. Dari filsafat Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara, di mana di setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan tersebut, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghormati dan menerapkan HAM. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari aspek kewilayahan Indonesia, menjadikan wilayah Indonesia sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara. Dalam hal ini, kondisi objektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara dan menjadi dasar bagi pengambilan-pengambilan keputusan politik. Adapun kondisi objektif geografis Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak awal. Dari aspek sosial budaya Indonesia, menjadikan keanekaragaman budaya Indonesia menjadi bahan untuk memandang atau membangun wawasan Nusantara Indonesia. Dari aspek kesejarahan Indonesia, merujuk pada sejarah perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara, di mana tonggak-tonggak sejarahnya adalah: yang pertama, 20 Mei 1908, Kebangkitan Nasional Indonesia. Yang kedua,
28 Oktober 1928, kebangkitan wawasan kebangsaan melalui Sumpah Pemuda. Yang ketiga, 17 Agustus 1945, kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, semangat itu harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Selanjutnya, ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakatnya. Di sini ada juga fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Yang ketiga, wawasan pembangunan Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional secara konstitusional. Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis besar haluan negara bab 2 sub E. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa, dan hidup negara, serta perjuangan pencapaian tujuan nasionalnya. Adapun inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, spektrumnya semakin luas dan kompleks. Selanjutnya, adanya peran wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dikembangkan perannya untuk yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antar bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang ada, akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.
Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan, merentangkan hubungan internasional dalam upaya menegakkan perdamaian. Penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau beda. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, sambil juga menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Dan yang terakhir, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Kita tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan atau tujuan. Kita berdiri bersama sampai akhir. Semua untuk satu dan satu untuk semua. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.